Selamat bertemu bersama saya, Bapak Robertus Adi Sarjono Owon, peserta guru belajar untuk konten materi asesmen kompetensi minimal. Saya sudah mengikuti kegiatan BIMTEK dan sudah menyelesaikannya, dan tugas saya saat ini adalah untuk membagikan apa itu asesmen kompetensi minimal kepada rekan-rekan guru yang lainnya. Asesmen kompetensi minimal merupakan penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan oleh semua murid untuk mampu mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif pada masyarakat. Nah, dalam asesmen kompetensi minimal ini terdiri dari dua jenis, literasi membaca dan literasi numerasi atau literasi matematika. Tujuannya agar peserta didik itu memiliki keterampilan berpikir logis dan sistematis, keterampilan bernalar menggunakan konsep dan pengetahuan yang telah dipelajari, serta keterampilan memilah serta mengolah informasi. Asesmen kompetensi minimal ini merupakan salah satu dari asesmen nasional. Asesmen nasional itu sendiri meliputi 3 jenis, yaitu AKM itu sendiri atau asesmen kompetensi minimal, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Survei karakter itu untuk mengetahui sikap-sikap peserta didik, perilaku peserta didik, dan karakter peserta didik terkait dengan pengamalan sila-sila Pancasila. Survei lingkungan belajar itu meliputi fasilitas-fasilitas pendukung, sarana prasarana, dan kekuatan kelemahan yang terdapat di satuan pendidikan. Untuk survei lingkungan belajar itu akan diikuti juga oleh kepala sekolah dan semua guru. Sementara asesmen kompetensi minimal dan survei karakter hanya akan diikuti oleh peserta didik sampel dari kelas 5 sekolah dasar, kelas 8 SMP, dan kelas 11 SMA SMK. Nah, kita lanjut. Literasi membaca itu merupakan kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks tertulis untuk mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia, serta untuk dapat berkontribusi secara produktif kepada masyarakat. Literasi membaca mempunyai 2 konten materi, yaitu teks informasi dan teks fiksi, yang mempunyai 2 level pembelajaran, yaitu menemukan informasi, interpretasi dan integrasi, dan evaluasi serta refleksi. Literasi numerasi merupakan kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia. Literasi numerasi memiliki 4 konten, meliputi bilangan, pengukuran dan geometri, data dan ketidakpastian, dan aljabar. Mempunyai 1 level, pemahaman, penerapan, dan penalaran. Literasi membaca dan literasi numerasi ini diujikan kepada peserta didik bukan untuk menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan, melainkan untuk menemukan informasi secara menyeluruh mengenai proses dan kualitas pembelajaran di sekolah bersangkutan. Untuk itu, setiap guru akan menggunakan hasil literasi dan numerasi dari AKM itu untuk memperbaiki kualitas pembelajarannya di kelas. Nah, berikut ini kami akan menyampaikan contoh soal literasi membaca. Jadi, perlu diketahui bahwa bentuk-bentuk soal dalam AKM itu terdiri dari pilihan ganda biasa, pilihan ganda kompleks, ada uraian, dan isian singkat juga menjodohkan.
Nah, di sini ditampilkan sebuah teks fiksi. Lalu dari teks fiksi ini muncul soal-soal demikian. Ini ada soal yang berhubungan dengan menemukan informasi dari teks, sehingga peserta didik itu hanya mencentang pernyataan yang sesuai atau tidak sesuai. Jadi tentukan setiap pernyataan berikut sesuai dengan isi teks atau tidak. Lalu perjalanan kedua sahabat kemungkinan melewati padang pasir, anak mencentang sesuai atau tidak sesuai, dan seterusnya. Yang berikut ini ada pilihan ganda kompleks. Pilihlah pesan-pesan yang merupakan simpulan dari teks. Jadi di sini ada 4 pernyataan yang merupakan simpulan dari teks, lalu peserta didik bisa mencentang pesan-pesan yang benar-benar merupakan simpulan dari isi teks itu. Jadi dia bukan hanya satu jawaban pasti yang bisa ditebak-tebak, tetapi ini perlu peserta didik itu berpikir kritis dan kreatif. Kemudian ada contoh soal yang berikut ini, ada uraiannya, ada pantun di sini, lalu apakah isi pantun tersebut sesuai dengan isi teks? Dia boleh menjawab sesuai atau tidak sesuai, tetapi harus memberikan bagian dari isi teks yang mendukung jawaban tersebut. Jadi, selanjutnya ini yang berhubungan dengan contoh soal literasi numerasi atau literasi matematika. Jadi di sini ada ilustrasi kasus terkait dengan kehidupan sehari-hari. Jadi matematika itu bukan sebuah mata pelajaran yang abstrak sama sekali, tetapi dihubungkan dengan pengalaman hidup setiap hari. Di sini ada ilustrasi, Fitri akan membuat bolu kukus untuk setiap resep yang memerlukan 1/5 kg gula, 1/4 kg tepung, serta 150 gram mentega, dan 300 gram bahan-bahan lainnya. Soal nomor 1. Fitri memerlukan 1/5 kg gula. Ia meletakkan sejumlah gula di timbangan dan ditunjukkan pada gambar seperti ini. Berapa gramkah gula yang harus dikurangkan? Nah, ini. Jadi ini ada isian singkat. Kemudian di sini ada pilihan ganda biasa. Memilih hanya salah satu jawaban benar. Jika Fitri membuat 6 resep adonan, jumlah gula, tepung, dan mentega yang dibutuhkan dalam kilogram adalah. Nah, dengan demikian anak itu harus berjuang mengkonversi satuan gram menjadi kilogram dan seterusnya. Kemudian ini ada contoh literasi numerasi yang berupa uraian. Jadi setiap resep adonan menghasilkan 16 buah bolu kukus dengan berat masing-masing 50 gram. Apakah benar proses memasak bolu kukus mengurangi berat adonan? Jadi dia bisa jawab ya atau tidak, tergantung dari hasil perhitungannya, dan hasil perhitungan perlu dituliskan di sini. Demikian. Nah, bagaimana hasil AKM itu dilaporkan? Hasil AKM dilaporkan dalam 4 kelompok yang menggambarkan tingkat kompetensi yang berbeda. Urutan tingkat kompetensi dari yang paling kurang adalah perlu intervensi khusus, kemudian dasar, cakap, dan mahir. Nah, ini. Untuk tingkat kompetensi literasi membaca, perlu intervensi khusus. Peserta didik yang mendapatkan kelompok ini ya, kompetensi ini ya, perlu intervensi khusus. Itu murid belum mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks ataupun membuat interpretasi sederhana. Kalau dasar itu tingkat kompetensi literasi membacanya, murid mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks serta membuat interpretasi sederhana. Jadi yang ini sudah bisa buat interpretasi sederhana dan sudah bisa mengambil informasi eksplisit dari teks. Kemudian anak pada kompetensi cakap itu sudah mampu membuat interpretasi dari informasi implisit yang ada dalam teks, mampu membuat kesimpulan dari hasil integrasi beberapa informasi dalam suatu teks. Jadi dia bisa lebih rumit lagi dalam satu teks itu, dia bisa buat kesimpulan dari berbagai macam informasi di dalam satu teks itu. Kalau tingkat mahir itu, dia bahkan sudah bisa
mendapatkan informasi itu dari beberapa teks sekaligus, lintas teks, mengevaluasi isi, kualitas, cara penulisan suatu teks, dan bersikap reflektif terhadap isi teks. Nah, bagaimana tingkat literasi numerasi? Kalau tingkat literasi numerasi itu, murid yang berada di tingkat kompetensi terbawah perlu intervensi khusus, itu dia hanya memiliki pengetahuan matematika yang terbatas. Murid menunjukkan penguasaan konsep yang parsial dan keterampilan komputasi yang terbatas. Kalau untuk kompetensi dasar, untuk literasi numerasi, murid memiliki keterampilan dasar matematika, komputasi dasar dalam bentuk persamaan langsung, konsep dasar terkait geometri dan statistika, serta menyelesaikan masalah matematika sederhana yang rutin. Itu dia ada di tingkat dasar. Sementara kalau cakap itu, murid sudah mampu mengaplikasikan pengetahuan matematika yang dimiliki dalam konteks yang lebih beragam. Sementara untuk mahir, murid mampu bernalar untuk menyelesaikan masalah kompleks loh ya, serta non-rutin berdasarkan konsep matematika yang dimilikinya. Jadi dari hasil AKM itu akan dipetahkan anak-anak itu dalam tingkat intervensi tingkat kompetensi yang berbeda-beda. Karena ini hanya peserta didik sampel saja yang mengikuti ini, jadi pasti tingkat kompetensi literasi ini bukan berdasarkan murid, tapi pasti untuk tingkat sekolah dan seterusnya. Nah, bagaimana contoh strategi penguasaan konten di mata pelajaran IPS? Untuk mata pelajaran IPS itu, untuk diberi bacaan berisi materi mengenai koperasi, kemudian menjelaskan definisi, fungsi, manfaat, dan beragam contoh baik. Itu yang berhubungan dengan koperasi. Nah ini, kalau tujuannya seperti begini, guru diharapkan menyesuaikan pembelajarannya sesuai tingkat kompetensi murid. Nah, berikut ini contoh strategi pembelajaran yang disesuaikan dengan 4 tingkat kompetensi literasi membaca murid. Nah ini, murid di tingkat perlu intervensi khusus, dia belum mampu memahami isi bacaan. Murid hanya mampu membuat interpretasi sederhana. Oleh karena itu, guru IPS tidak cukup bertumpu pada materi bacaan tersebut. Tetapi murid perlu diberi bahan ajar lain secara suara, audio, visual, mungkin ada gambar, dan perlu pendampingan khusus. Kemudian murid pada tingkat dasar. Ini mereka sudah mampu mengambil informasi dari teks, namun tidak memahami secara utuh isi topik koperasi tersebut. Sehingga murid perlu diberi sumber belajar pendamping dalam bentuk catatan singkat atau simpulan untuk pemahaman yang utuh. Kemudian murid di tingkat cakap itu sudah mampu memahami dengan baik isi teks mengenai koperasi, namun belum mampu merefleksi, sehingga murid dapat diberi pembelajaran identifikasi kondisi lingkungan murid, mengaitkan dengan fungsi dan manfaat koperasi. Sementara murid di tingkat mahir yang sudah mampu memahami isi bacaan dan merefleksi kegunaan koperasi dari teks yang diberikan oleh guru, itu guru tinggal melakukan pembelajaran berupa menyusun beragam strategi pemanfaatan koperasi. Demikian yang dapat kami bagikan kepada teman-teman yang lainnya. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih dan salam.